pengetahuan alam dan sosial. Apa itu ilmu pengetahuan alam dan sosial? Selama ini kan pernah belajar IPAS, belajar alam, belajar sains. Prima, IPA itu apa Prima? Ilmu pengetahuan sosial itu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Ya, itu mempelajari tentang apa? Masyarakat. Sip. Amar. Alam. Menurut sampean yang ada di pikiran sampean, alam itu seperti apa? Gunung, apa lagi? Pantai, apa yang Mbak? Terus apa lagi? Nah, kita akan berinteraksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, pertanyaannya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah Apa? ekosistem kayak hewan-hewan. Kayak hewan-hewan. Terus apa lagi? Tanaman. Nah, apa lagi? Tumbuhan. Misal sama kalau mancing itu, di situ ada ekosistem apa enggak? Kita. Terus apa lagi? Biu. Ikan apa? Ikan buder. Ikan lele. Ya. Perahu setrek. Boneka bareng. Oke, siapa saja yang tinggal di sebuah ekosistem? Oke, yang bertempat tinggal di ekosistem itu siapa saja? Hewan, tumbuhan, sama tanaman. Terus apa lagi? Askar, manusia itu termasuk yang bertempat tinggal di ekosistem apa enggak? Oh enggak. Berarti sama kan bukan makhluk hidup ya. Jadi masuk apa enggak? Masuk. Apa saja komponen biotik dan abiotik? Siapa yang abiotik? Semester 1 pernah enggak? Iya. Saya udah apa abiotik itu? Biotik sama abiotik itu apa? Biotik sama antibiotik. Antibiotik adalah hewan yang hidup. Atau makhluk? Hidup. Biotik. Hewan yang mati. DKT Askar antibiotik itu apa? Oh. Oke. Nah, ini. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk, individu. Misal, sama tahu ikan cana apa enggak? Ya, cana maru, cana limbatan, cana asiatica, oranti. Nah, itu kalau ikan cana itu sebetulnya individu apa? Bisa dimakan. Pak Sarul pernah punya itu, tapi kan Pak Sarul belum tahu. Bikin. Ya, pernah Pak Sarul itu dalam kolam. Ya. Gak tahu kalau cana itu hidupnya individu. Kita masukkan ke kolam ikan besar. Nah, pas Pak Sarul dikasih ikan lele yang kecil-kecil itu, bibitnya, kita masukkan situ. Lalu pas paginya Pak Sarul kuras ya, habis 50 ekor itu. Iya. Jadi, ikan sama bibit lele. Nah, jadi ada hewan yang hidupnya sendiri. Terus kalau populasi itu berkelompok atau bersama. Contoh hewan atau makhluk hidup yang populasi
Ekualitas itu contohnya apa saja yang hidupnya bersama-sama? Seperti kuda. Hidup bersama bisa sapi sama misal gini aja, paling muda itu misal sama punya akuarium, isinya ada ikan layar, ada ikan ikan hias apa saja, ada ikan nemo, terus ada ikan dori, itu kan hidupnya bersama bisa enggak? Bisa. Yang penting jenisnya sama. Contohnya kalau predator sama ikan hias. Nah, jenis ekosistem ini ekosistem alami itu apa? Terus apa lagi? Itu ekosistem yang terbentuknya itu dengan alam. Itu kan tahu pernah ke Semeru. Kalau nggak pernah mungkin pernah dia di YouTube. Nah itu kan ada kawah atau kalau di sana itu bisa lada rombong bisa sabana. Itu terbentuk karena alamnya atau buatan? Alam. Nah ekosistem buatan contoh yang buatan itu apa sih? Taman, akuarium, bisa. Contoh ekosistem buatan apa sih? Pelabuhan, sih. Kolam, terus apa lagi? Askar. Contoh ekosistem buatan. Bendungan bisa. Jembatan bisa. Oke, jadi yang semua itu nggak bisa terbentuk sendiri, tapi harus dibantu manusia. Masa manusia buat Oke, komponen ekosistem. Nah ini bedanya. Jadi ini biotik itu artinya makhluk. Kalau minum izin dulu prima. Langsung ya. Kalau abiotik itu apa? Yang nggak punya apa nyawa atau nggak bisa hidup. Sudah ingat ya abiotik sama biotik? Rantai makanan. Misal kalau rantai makanan di antaranya ini kehidupannya pernah. Rantai makanannya hancur atau enggak? Hancur. Pip, kalau samian di sawah terus ada tikus tapi ulangnya sudah diburu sama manusia, maka rantai makanan ini terjadi apa enggak? Kok bisa? Kan ularnya sudah habis, maka bisa terjadi apa enggak? Salah satunya hilang? Enggak bisa. Lah iya, ini produsennya di situ apa? Konsumennya tikus, ular sama telur. Nah, misal tikus Gibran, tikus makan tadi, ularnya tidak ada, apa yang terjadi? Tikusnya semakin banyak. Nah, kalau ularnya ada, elangnya nggak ada, ularnya bisa semakin banyak, ekosistemnya akan tidak stabil atau stabil. Nah, misal elangnya ada, terus pengurainya siapa itu? Jamur, terus apa lagi? Bakteri. Sampai pernah nggak lihat? Misal ada ikan mati, terus ketika
di zaman taruh tanah, pengurainya itu tugasnya ngapain? Memakan jamur, memakan. Ya, paham? Oke, jaring-jaring makanan. Interaksi yang lebih kompleks dengan rantai makanan beberapa rantai. Nah ini, ya. Iya, ini seperti ini. Rantai makanan. Hewan paling puncaknya memiliki siapa? Di antara ini. Yang memiliki kekuatan paling besar. Elang bisa makan. Elang bisa makan. Jadi bahkan sama kalau pernah lihat di YouTube, kalau pernah lihat animal atau hewan-hewan, itu kan ada videonya elang memburu kelinci. Jadi bahkan sampai rubah, tahu rubah? Musang. Nah, jadi puncak rantai makanan tertinggi siapa, Prima? Rantai puncak makanan tertinggi. Nah, ini ekosis. Masih ingat, Gibran? Ekosistem itu apa, Gibran? Ayo, Gibran. Ekosistem itu apa? Itu loh. Di PowerPoint-nya Pak tahu. Apa? Keseimbangan ekosistem terjadi ketika komponen biotik dan abiotik. Prima, harmonis itu apa, Prima? Apa itu? Oh, Aska, harmonis itu apa? Apa? Baik, itu loh. Makanya ojo kabeh dhewe diperhatikan. Satu. Dua. Harmonis itu baik, tenang. Ring sebelahmu itu loh, Izam sudah bisa tertib. Ayo, saling kerja, jaga adab. Ya. Oke, gangguan seperti polusi dan deforestasi dapat merusak keseimbangan. Apa sih deforestasi? Deforestasi itu pembabatan liar atau perusakan alam dengan besar-besaran. Sama tahu Kalimantan? Kalimantan itu sampai disebut dengan paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu sumber oksigen terbesar di dunia itu dulu Kalimantan. Sekarang mengalami pembabatan hutan secara besar-besaran. Cuman kalau lihat di YouTube, nah, perusakan hutan paling besar itu Indonesia urutan nomor 3. Perusakan hutan. Iya, karena gini, di Kalimantan itu kan pasti kan ada apa kayak sungai gitu ya. Bahkan ada rumah apung. Ya. Nah, ke pasar apung gitu loh. Nah, di sana kalau nggak ada hutan, nggak ada pohon, maka yang merusak air itu nggak ada. Ketika peresapan air nggak ada, maka yang terjadi banjir. Bahkan pernah di ibu kota yang baru itu, IKN itu kan baru saja dibangun, nggak ada beberapa bulan banjirnya itu sampai kayak seperti sungai, kayak hutannya hilang kayak sungai. Jadi
kalian untuk menjaga lingkungan Askarima. Apa? Terus apa lagi? Pohon, apa lagi? Nah, reboisasi hutan itu apa? Spring. Reboisasi hutan itu apa? Reboisasi hutan. Gibran, reboisasi hutan itu apa, Gibran? Makanya jangan ngobrol sendiri. Reboisasi hutan itu adalah pembaharuan hutan. Misal sampai pernah lihat di Kaderman. Gunung Kaderman kan sempat kebakaran ketika musim panas. Nah, ketika Kaderman itu di sana itu kan kalau kalian lihat dari alun-alun atau lihat dari tempat kalian, ya, yang ada huruf kayak gal itu. Nah, kan sempat kebakaran itu. Nah, terus desa Pesanggrahan. Nah, itu sama teman-temannya, sama karang tarunanya itu melakukan reboisasi hutan, menanam kembali pohon-pohon. Biar apa? Biar ada oksigennya. Yang pernah yang di daerah mana itu yang di Sidoarjo atau apa? Yang pernah banjir bandang itu? Daerah apa sih? Ada yang tahu? Lupa Kak Syarul. Nah, itu kan pernah itu ya? Itu pernah banjir. Itu kan pernah ambrol. Ternyata ketika sudah diselidiki, ternyata di sana itu pohonnya itu sudah ditebangi dan diganti dengan rumah. Nah, di atas bukit itu kan ada kubangan atau lubang. Di sana itu fungsinya untuk menampung air hujan. Ketika air hujannya sudah turun terus menguap, maka yang di bawah ini kan nggak ada yang nahan. Pohon-pohon yang tugasnya menahan tanah itu sudah ditebangi, maka ambles. Ketika ambles, semua rumah itu kesapu, bisa dihantam Jadi fungsinya hutan itu sangat besar. Sama masih kelas 3, ketika hutannya sudah habis, gimana? Keluar kota itu doain. Ya, sama aja. Keluar kota itu malah habis, gak ada hutan. Tugasnya kalian itu menjaga hutan. Makanya ada programnya Kementerian Kehutanan itu ada program setiap satu orang Indonesia, satu warga Indonesia itu bisa mendapatkan 2 bibit pohon. Nah, sedangkan pohon, sama tahu pohon pinus? Iya. Nah, terus ada pohon palem. Nah, Pak Syarul kan iseng ya lihat di YouTube itu ada orang luar negeri, dia melakukan penghijauan. Itu penghijauan alamnya itu sampai luasnya itu hampir 1000 hektar. 1000 hektar itu hampir sama dengan luasnya Kota Batu. Nah, untuk membuat pohon yang begitu besar membutuhkan waktu 50 tahun. Satu pohon untuk tumbuh besar 50 tahun. Coba kalau pohon yang sudah besar ini ditebang semua. Nah, terus kita membuat hutan yang begitu besar 50 tahun lagi. Jadi sejengsangnya punya cucu. Ya. Jadi ya alhamdulillah. Ayo kita berdiskusi. Apa peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem?
Terus apa? Menanam tumbuhan hijau. Terus apa lagi? Menanam pohon-pohon. Mengasih pupuk. Sip. Mengambil sampah di sungai. Askar. Buat sudah. Apa lagi? Membersihkan selokan, mengambil sampah di bawah. Oh iya, di selokan itu ya, ditarik itu ya. Biar tanahnya keluar. Oke. Oke, ini ada contoh soal yang termasuk komponen biotik dalam ekosistem adalah yang mana? Ini kelas 6 mulai ujian. Apa C? Oke, betul. Soal simbiosis itu apa?
abiotik adalah apa, Prim? Ini yang termasuk contoh komponen biotik adalah tanaman dan Gibran, contoh komponen abiotik yang ada di sekolah, Gibran. Abiotik. Oke, apa yang terjadi jika tidak ada air dalam sistem? Oke, nomor 10. Hewan yang termasuk komponen biotik. Oke, sekarang kita akan sudah membahas semuanya. Ini ada yang nggak masuk? Siapa? Siapa? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bentuk kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang. Ini pas ya? 3, 4, 5, 6. Oke, satu kelompok 4 orang. Ditulis namanya. Bim, Askar. Ini satu kelompok. Satu kelompok 4 orang. Jangan lupa dikasih nama satu kelompok. Waktunya 15 menit. Saya segera dikerjakan. Satu kelompok. Oke, diperhatikan dulu. Nanti diisi nama kalian di samping sini, ya, nama kelompoknya. Setelah itu ada soal tentang simbiosis, ya, saling menguntungkan atau enggak. Kalau menguntungkan dijelaskan, bisa ikan nemo sama rumput laut. Itu fungsinya ikan nemo itu ngapain di sana? Buat apa? Oke, silakan.
waktunya kurang 6 menit. Kalau susah, Pecetan iki lho. kerjakannya biar kita Iki lho. kembali ke duduknya. Akhiri kita membedah yang tadi sampai mengerjakan ya. Membedah apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang apa? Tadi kita belajar tentang apa? Ekosistem. Aska. Tadi belajar tentang apa? Aska. Tadi tentang apa? Aska. Yang kamu belajar itu tentang apa? Abiotik. Oke, Pak. Makanan. Ekosistem. Simbiosis. Oke. Oke, baik ya. Sebelumnya kita sudah akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjut menggambar satu ekosistem di tempat kalian.